Baik, saya lanjut ya ke pertemuan setelahnya, materi pertemuan setelah tadi kurva gradasi butiran. Sekarang kita membahas tentang clay atau lempung dan perilaku mekaniknya. Yang lalu saya sudah jelaskan bahwa tanah kalau makin halus kurang dari 0,0075 mm ukuran butirannya, maka dia digolongkan sebagai tanah berbutir halus atau tanah kohesif. Kalau dia lebih kecil lagi, karena tanah berbutir kohesif itu ada dua, tidak bisa kita distinguish ya tanpa melihat ukuran butirannya. Boleh jadi dia lanau dan atau lempung ya, silt dan atau clay. Nah, kalau clay, kalau misalnya kita uji hidrometer, kita dapatkan oh ini ada claynya. Claynya itu kenapa ada claynya? Karena ukuran butirannya lebih kecil dari 2 mikron atau 0,002 mm. Atau di dalam definisi yang lain ada juga mengatakan 5 mikron, baik itu ASTO dan ASTM ya, dia berbeda pendapat. Jadi ya itulah, lembaga-lembaga atau badan-badan tertentu kadang masing-masing mempunyai ego untuk menentukan butirannya, untuk menentukan parameter tertentu. Ada ini, oh ini harus lebih kecil dari 5 mikron, ini enggak, ini harus lebih kecil dari 2 mikron. By the way, kita harus, bukan by the way, nonetheless ya, clay itu adalah partikel tanah yang sangat halus ya di dalam klasifikasi tanah. Oke. Yang menarik dari clay adalah jenis yang menarik dari clay itu adalah sifat mekanik clay itu ditentukan oleh gaya tarik elektrik antar lembarannya atau antar butirannya, bukan dari friksinya. Kalau pada tanah gravel dan sand. Nah, pertama yang kita harus tahu, karena dia ditentukan oleh ditentukan oleh gaya mekanik, gaya elektrik tarik menarik antar lembarannya, antar partikelnya. Maka untuk mengetahui gaya tarik menarik antar partikel pada clay itu kita harus mengetahui jenis mineralnya, karena di dalam mineral clay itu ada ikatan antar partikelnya ya. Dan masing-masing jenis mineral itu berbeda ikatan antar partikelnya dan juga gaya tarik menarik antar partikelnya ya. 3 jenis mineral clay adalah kaolinite, illite, dan monmouronite. Dan ada 2 jenis lembaran ya, jadi kalau clay itu bukan butiran ya, dia lembaran. Ada 2 jenis lembaran pada clay. Lembaran jenis pertama adalah silika tetrahedral, dan lembaran jenis kedua adalah aluminium oktahedron ya. Dan kalau kita lihat silika dan aluminium itu berada pada titik tengah daripada lembaran, dan dia dikelilingi oleh atom oksigen dan hidroksil, di mana atom hidroksil dan oksigen inilah yang mengikat apakah silika atau aluminium. Dan ikatannya itu adalah ikatan ionik ya, atau kovalen.
Ini contoh ya, silika tetrahedral. Ini silikanya. Nah, kalau kita lihat satu ini, sedangkan ini adalah oksigennya, ya. Sedangkan untuk jenis yang kedua, aluminium oktahedral, ini aluminium dan ini hidroksil. Oke, kita masuk ke jenis mineral clay yang pertama. Yang pertama adalah kaolinite, ya. Kaolinite itu kalau kita lihat jenis mineralnya, dia silika, ya, silika tetrahedral, tidak, dan boleh juga aluminium oktahedral, ya. Dan ikatan antar baik itu silika dan aluminiumnya boleh, kalau dia silika tentu oksigen O2, dan kalau dia aluminium adalah hidroksil, ya, dan disebut dengan ikatan hidrogen. Jadi lembarannya ini ada ikatan hidrogen pada pertemuan lembaran, ya, dengan tebal lembaran 7,2 angstrom. Ya, berapa satu angstrom? Sama dengan milimeter, ya, kecil sekali, ya. Saya sudah lupa juga satu angstrom itu berapa mili. Tapi very small, ya. Oke, ya. Tetapi, ya, ikatan hidrogen pada kaolinite ini cukup bagus, ya, cukup kuat, ya, ikatannya, ya. Dan itulah yang menyebabkan kaolinite ini lebih stabil, ya, less swelling, ya, tidak terlalu mengembang dan juga tidak terlalu menyusut, dan juga bukanlah persoalan pada lempung kalau dia dominan di situ kaolinite, karena dia ikatan hidrogennya cukup bagus, ya, cukup kuat, sehingga dia lebih stabil, tidak terlalu mengembang, tidak juga terlalu menyusut, dan juga bukanlah persoalan di dalam daya dukung tanah, ya, kalau dia dominan pada suatu clay, ya. Kalau dibandingkan dengan Monmo, kaolinite ini ikatan hidrogennya lebih kuat, sedangkan Monmo ini jauh lebih lemah, ya. Kenapa lebih lemah? Karena secondary bondnya, ikatan sekundernya itu sangat lemah, ya, dan karena sangat lemah ikatan sekundernya, maka dia sangat mudah untuk mengembang dan sangat mudah untuk menyusut. Kalau dia terisi air, dia lebih cepat menyerap air, maka dia sangat gampang untuk mengembang. Tapi kalau dia mengeluarkan air, maka dia akan sangat mudah juga untuk menyusut. Jadi disebut juga tanah kembang susut. Nah, montmorilionite ini, ataupun kita katakan dalam grup yang sama, smectite, ini adalah tanah lempung atau tanah clay yang sangat bermasalah, ya, sangat bermasalah, karena itu tadi persoalan mudah untuk mengembang dan mudah untuk menyusut.
Ya, begitu air banyak dikandung masuk ke dalam, dia mengembang. Dan begitu kering, taruhlah misalnya jalan ya. Kalau kita lihat jalan, ini jalan kalau musim hujan dia bergelombang gitu, bergelombang. Tapi begitu musim kering, dia retak-retak, ya, bergelombang, retak-retak, bergelombang, retak. Akhirnya permukaan jalannya kayak kalau kita mengemudikan mobil itu bukan kayak mengemudikan mobil, tapi mengemudikan kapal di atas lautan, karena dia mobil kita menjadi tidak beraturan motionnya ya. Nah, itu persoalannya adalah persoalan tanah dasar di bawah jalan tersebut yang didominasi oleh lempung atau clay, di mana clay ini memiliki mineral jenis montmorillonite ya. Montmorillonite ya, montmorillonite. Ya. Namun demikian, walaupun dia kurang bagus untuk tanah dasar, apalagi sebagai tanah timbunan, jenis montmorillonite ini juga dapat digunakan untuk sebagai material isian untuk pondasi ya, pondasi dalam, supaya kegunaan, supaya misalnya ini saya cerikan ilustrasi, kalau kita bor tanah, bor pile, setelah dibor takutnya ini runtuh ya, misalnya bornya 10 meter di dalam tanah, maka timbang dia runtuh, supaya dia tidak runtuh, maka kita isi dengan bentonite. Bentonite ini karena dia gampang mengembang, kalau dia basah dia mengembang dan mengisi ruang kosong pada lubang hasil bor. Dan bentonite ini bisa mencegah terjadinya keruntuhan dinding ya. Tapi kalau pada jalan misalnya ini jalan, ini pondasi jalan dan aspalnya, ini monmo ya, dia mengembang sehingga jalannya mengembang, kemudian menyusut, crack ini pada jalannya. Jadi ya, monmo itu pada satu sisi itu sangat tidak stabil, namun pada sisi lain ketidakstabilannya bisa digunakan untuk penggunaan di dalam konstruksi bor pile misalnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah illite. Illite ini kalau saya katakan secara sederhana bahwa illite ini jenis clay yang mineralnya ikatan sekunderinya itu antara kaolinite dan monmo. Dia lebih baik daripada monmo, tapi lebih buruk daripada kaolinite ya. In between lah ya. Jadi kalau kita lihat secondary bone-nya ya, dia cukup baik daripada monmo, tapi tetap di bawah kaolinite, sehingga biasanya kalau kebanyakan kasus illite ini hampir nyampurlah dengan monmo ya. Kalau kita dapatkan monmo, pasti ada di situ illite sedikit ya. Nah, selain jenis mineralogi daripada clay, kita harus juga paham tentang ukuran luasan permukaan atau surface area daripada clay. Kenapa ini penting? Karena surface area daripada clay itu menentukan perilaku mekaniknya ya. Bukan hanya tipe mineralnya. Jadi kalau lembarannya luasannya terlalu besar, itu dia lebih mudah juga untuk menyerap air ya, ketimbang jenis clay yang surface areanya lebih kecil.
Jadi kalau kita lihat di sini luasan area surface area maksud saya, Monmo itu 800 ya. Memang besar ya. Kaolinite lebih kecil, Illite itu antara Kaolinite dan Monmo. Jadi memang dari surface area saja, meter persegi per gram, memang Monmo lebih besar. Oleh sebab itu ya, ini juga menjadi penyebab mengapa Monmo itu adalah mineral tanah dari tanah kembang susut ya, mudah mengembang dan mudah menyusut dan kurang baik dijadikan sebagai tanah pondasi ya. Contoh kasus-kasus kerusakan jalan atau kegagalan struktur di Hambalang itu kan, itu juga persoalan tanah kembang susut. Proyek Wisma Atlet di Hambalang ya. Karena jenis tanahnya didominasi oleh lempung Monmo Rhyolite. Ini adalah struktur daripada clay. Kalau kita lihat sekali lagi, clay itu partikelnya berbentuk lembaran ya, di mana lembaran ini memiliki gaya tarik antar lembaran ya, gaya tarik antar lembaran, ini gaya tarik antar lembaran, dan juga dalam suatu gumpalan dia dipengaruhi oleh gaya-gaya luar. Jadi ada dua gaya yang mempengaruhi daripada clay, gaya luar dan gaya dalam atau gaya antar lembaran ya. Kemudian bentuk daripada clay ada disperse, ada agak ini terdispersi ya. Ini apa namanya? Lebih padat ini face to face, ini lebih ngumpul dia ya, atau disebut juga car house flocculated structure ya. Dan struktur ini mempengaruhi juga sifat daripada clay ya. Oke, yang terakhir ya untuk clay adalah mekaniknya. Tadi kita sudah bicara tentang ukurannya, kemudian mineralnya ya, ikatan hidrogen pada mineralogi clay. Nah, sekarang kita masuk ke fisiknya ya. Nah, air itu sangat mempengaruhi sifat mekanika dari kadar clay ya, pada lempung. Kalau airnya banyak, dia mengembang, contoh Monmo. Kalau airnya sedikit, dia menyusut ya. Jadi kadar air yang berubah pada clay akan menentukan perubahan sifat mekanik daripada clay. Jadi kalau misalnya clay, ini tanah clay, kemudian dia menyerap air ya, menyerap air banyak, airnya dia menjadi seperti liquid ya, liquid ya. Nah, liquid ya, kayak slurry lah ya, kayak kuah sop ya, kuah sop kikil ya, bahasa kasarnya. Kalau misalnya clay itu banyak sekali airnya, itu kayak kuah sop kikil. Tapi kalau airnya kita kurangi airnya, dia menjadi plastis. Kalau banyak airnya akan menjadi liquid ya. Kalau kita kurangi airnya, dia menjadi plastis. Kalau dikurangi lagi, dia menjadi semi solid ya, semi solid. Kalau dikurangi lagi airnya, dia menjadi sangat solid. Nah, itulah perubahan kadar air yang mempengaruhi dari sifat clay, dari liquid, dari plastis, dan dari solid ya. Jadi ini adalah
perubahan kadar air ditambah, kadar airnya ditambah. Ya, kalau tadi saya jelaskan airnya banyak sekali, dia menjadi liquid, kita kurangi airnya, plastik kayak soft butter pada buku ini, ya. Kemudian kita kurangi lagi, dia semi solid, kemudian dia kurangi lagi menjadi solid, atau solid tanah clay yang sangat-sangat padat, sangat keras, kita tambah air, dia berubah dulu menjadi semi solid, ditambah lagi airnya, plastis, ditambah lagi airnya, sudah liquid ya. Nah, batas antara fase apa solid, semi solid, plastik dan liquid itu disebut batas ya. Nah, batas antara plastis dan liquid adalah liquid limit ya, batas cair atau liquid limit, batas liquid. Batas antara plastik dan semi solid adalah batas plastis atau plastik limit ya, di mana selisih antara liquid limit dan plastik limit adalah plastisitas indeks atau indeks plastisitas. Sedangkan batas antara solid dan semi solid adalah shrinkage limit ya. Jadi kalau kita lihat susunan lembarannya, kalau liquid lembarannya itu disperse, itu banyak air. Kemudian kalau dia masuk ke batas limit, liquid limit, dia lebih rapat, airnya mengisi di sela-selanya. Dan shrinkage limit ya, dia lebih rapat lagi dan tidak memiliki air lagi di antara lembaran tersebut. Jadi ilustrasi inilah yang kita bisa pahami, pahami apakah itu liquid limit. Liquid limit itu batas atau border antara liquid dan plastis ya. Sementara plastik limit adalah batas antara plastis ke semi plastis. Contoh misalnya ya, misalnya liquid limitnya 30% kadar air ya. Misalnya liquid limit 30%. Artinya kalau tanah itu kadar airnya lebih saja sedikit, 31%, dia sudah melewati liquid limit, maka dia sudah masuk fase liquid. Kalau kurang dari ini, dia di sini ya. Misalnya 29%. Di bawahnya batas, dia masih tetap di dalam fase plastis. Itu pengertiannya ya. Jadi batas kalau kita sudah lewati, dia sudah liquid. Jadi batas, bahasa kasarnya begini, batas liquid atau liquid limit adalah limit dimana kalau kita lewati limit itu, dia sudah liquid. Misalnya kalau liquid limitnya 30%, itu maksimum 30% ya. Kalau kita lewati 30%, maka tanah itu sudah masuk liquid ya, fase liquid ya, seperti itu. Nah, sementara plastik limit adalah batas antara semi solid dan plastis ya. Misalnya saja plastik limitnya 10%. Jadi kalau kadar airnya 11%, dia sudah masuk fase plastis. Kalau dia 9% kadar airnya, dia semi solid. Nah, seperti itu batasnya. Jadi kalau sudah terlampaui, dia sudah masuk plastik. Jadi liquid limit dan plastik limit. Bagaimana cara mengukur liquid limit dan plastik limit? Ya, Anda bisa masuk ke lab. Salah satu caranya dengan tes Casagrande ini nama orang.
yang menciptakan alat ini. Kemudian kita plot N25, nantilah di uji lab kita dapatkan water content untuk batas limit, kemudian untuk untuk batas liquid atau liquid limit, ini untuk liquid limit. Sedangkan untuk plastik limit kita pilih tanah itu hingga diameternya 3 mm, kemudian kita ukur kadar airnya berapa. Ini adalah plastik limit ya, plastik limit. Kemudian plastisitas indeks. Jadi plastisitas indeks adalah selisih antara liquid limit dan plastik limit. Plastisitas indeks ini PI ya, kita lihat berbagai macam jenis clay dengan mineralogi Monmo, Illite dan kaolinite ya. Kita lihat di sini bahwa Monmo PI-nya tinggi-tinggi ya, sampai 215 sampai 656 ya. Sementara kaolinite PI-nya sekitar 21 sampai 2 ya, sekitar 21, 20-an, 23. Sedangkan Illite itu PI-nya 67, 60, 55 dan seterusnya ya. Sangat-sangat tinggi. Monmo, baru Illite, baru kaolinite PI-nya. Kemudian kita juga harus paham tentang seberapa aktif suatu clay ya, seberapa aktif, seberapa ekspansif ya, ekspansif clay. Maksudnya tanah itu seberapa mudah dia mengembang dan menyusut ya, seberapa mudah. Nah, kalau kita lihat di sini PI dibagi nilai activity, aktif ya, sama dengan inilah kalau saya bahasakan, seberapa aktif anak itu ya. Kalau dia hiperaktif atau anaknya pendiam ya, hipo. Ada hipoaktif, ada hiperaktif ya. Tapi juga tanah. Kalau aktivitasnya tinggi berarti tanahnya tidak diapa-apain, dia sudah berubah. Jadi, hanya karena perubahan kadar air saja ya. Mengembang, tiba-tiba dia mengembang. Aja tanah ya begitu-begitu aja, mengembang tapi sedikit, tidak kelihatan. Tapi ada tanah, wah kelihatan perubahan bentuknya. Musim kemarau dia menyusut, musim hujan dia mengembang. Sangat jelas sehingga merusak struktur jalan. Nah, mudah kembang susutnya itu diukur dari activity ya, seberapa aktif dia. Activity itu adalah gradien dari plot grafik particle clay, fraksi clay dan plastisitas indeks. Kalau kita lihat di sini gradiennya lebih besar, A-nya hanya 1,33, sedangkan gradiennya lebih kecil 0,42. Jadi kalau kita lihat antara 0,42 dengan 1,33, nilai A-nya tentu lebih besar 1,33. Sehingga pada grafik Shield Heaven itu jauh lebih mudah kembang susut. Ya, ekspansif dia ketimbang ini non ekspansif. Ini yang tengah-tengah ya, London clay moderat dia, tapi ini sangat, jadi ini hiperaktif, ini pendiam, ini ya so-so dia moderat ya. Begitu pula dengan kemampuan swelling ya, potensial swelling ya. Kalau kita lihat di sini potensial swelling, sebelum kita masuk ke potensial swelling kita lihat dulu nilai A. Monmo hiperaktif, nilai A-nya antara 1 sampai 7. Illite itu 0,5 sampai 1. Kaolinite agak pendiam ya.
0,5. Kemudian kalau kita lihat di sini potensi swelling juga bisa kita plot aktivitinya, misalnya 1, clay-nya banyak ya. Nah, potensi swellingnya tinggi ya. Kalau aktivitinya 4, mau banyak, walaupun clay-nya kecil, misalnya clay-nya hanya sekitar 18%, tapi kalau nilai aktivitinya tinggi ya potensi swellingnya besar. Sama halnya di dalam satu kelas ya. Di dalam satu kelas misalnya banyak di situ anak hiperaktif ya. Tapi kalau dalam satu kelas, ini contoh ilustrasi saja. Dalam satu kelas anak hiperaktifnya ada tapi sedikit, itu enggak apa-apa. Ya, tapi kalau banyak anak yang saya ulangi, how to illustrate this. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau anak hiperaktif dalam satu kelas, walaupun sedikit, tapi hiperaktif itu masalah. Ya, masalah. Dalam satu kelas ada anak hiperaktif, walaupun dia sedikit, 1-2, itu masalah. Sama halnya bermasalah kalau ada anak moderat tapi banyak, itu juga masalah ya, masalah. Jadi yang bagaimana yang tidak bermasalah? Ya, anak yang pendiam dan banyak tentunya ya. Dan kalau kita lihat dari grafik ini, nilai aktiviti rendah dan banyak, ya enggak ada masalah, biar 40% enggak apa-apa ya. Atau aktivitas pendiamnya banyak, ya enggak ada masalah. Jadi seperti itu ilustrasinya. Kemudian yang terakhir, perbandingan clay dan sand. Sekali lagi, clay lebih kecil, kurang dari 5 mikron atau 2 mikron, sedangkan sand itu lebih besar, 75 mikron ya, dari 75 mikron. Kemudian struktur dari clay adalah yang saya sudah jelaskan. Kemudian untuk sand adalah kristal, formasi kristal, saya tidak jelaskan secara detail. Kemudian ukurannya adalah untuk clay flat, untuk sand angular atau bulat atau bersudut ya. Sementara clay itu flat karena dia lembaran ya. Kalau sand kan butiran, jadi dia angular atau bersudut. Kemudian surface charge, clay ada, pada sand tidak ada. Specific surface, tentu clay lebih besar, pada sand kecil. Interactive force, gaya tarik menarik statik elektrik, pada clay sangat besar, pada sand tidak ada. Plastisitas, clay plastis, sand tidak plastis. Kuat geser ditentukan oleh kohesi. Kohesi adalah gaya elektrik statik antar lembaran pada clay. Sementara pada sand, kuat gesernya ditentukan oleh friksi, gesekan antar butiran. Dan pada clay, perubahan volume itu besar, ditentukan oleh waktu, lama tapi besar ya. Sedangkan pada sand perubahan volumenya kecil dan cepat. Saya rasa itu pada penutup kuliah ini, mengapa kita harus mempelajari mikrostruktur daripada clay, karena mikrostruktur daripada clay itu menjadi kunci ya untuk mempelajari perilaku dari atau makro behavior daripada clay, seperti plastisitasnya, swellingnya, shrinkage-nya, sensitivity-nya ya, itu dipengaruhi oleh mikrostrukturnya. Dan juga interaksi antara clay dan air ya.
Dan mikrostruktural serta makro behavior daripada clay inilah yang akan membantu kita untuk mempelajari mekanika tanah selanjutnya yang terkait dengan konsolidasi kah atau tegangan efektif dan juga kuat geser ya pada tanah clay. Saya rasa itu untuk hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu semuanya ya.